Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Hari ini saya lagi ada di salah satu tempat paling bersejarah dan menarik di Bali, yaitu Museum Bali. Buat kalian yang suka sejarah dan budaya, kalian pasti akan suka sama tempat ini. Nah, hari ini kita akan fokus untuk melihat koleksi keris yang sangat ikonik di sini. Yuk kita masuk dan mulai perjalanan kita. Jadi, sebelum kita langsung ke koleksi keris, saya mau kasih kalian sedikit info tentang Museum Bali ini. Museum ini berdiri pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1910-an dan berfungsi sebagai tempat pelestarian sejarah, seni, dan budaya Bali. Bangunannya pun unik karena masih mempertahankan gaya arsitektur tradisional Bali. Jadi, pas kita jalan-jalan di sini, kita bukan cuma melihat koleksinya, tapi juga bisa merasakan atmosfer Bali tempo dulu. Oke, sekarang waktunya kita ke bagian yang paling seru, yaitu koleksi keris. Pada zaman dahulu, di tengah kepulauan Nusantara yang diselimuti misteri, keris dikenal bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Setiap keris diciptakan dengan hati-hati oleh para empu pandai besi sakti yang memahami rahasia alam semesta. Proses pembuatan keris bukanlah sekadar teknik tempat, melainkan sebuah ritual yang penuh dengan doa, mantra, dan persembahan kepada roh leluhur dan dewa-dewi. Keris diyakini memiliki jiwa. Setiap bilahnya dengan lekukan-lekukan unik yang disebut luk dianggap menyimpan energi spiritual yang berbeda-beda. Semakin banyak luk pada keris, semakin besar kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya. Banyak yang percaya bahwa roh-roh kuno bersemayam di dalam keris, menjadikannya pelindung sekaligus pengadil bagi pemiliknya. Keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata dalam pertempuran, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kehormatan, melindungi keluarga, dan menjauhkan pengaruh buruk. Pada masa lampau, kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan dunia mistis. Para pemilik keris sering mengadakan ritual khusus untuk menjaga keris mereka tetap hidup. Setiap tahun pada hari-hari tertentu, keris dibersihkan dalam upacara suci menggunakan air kembang dan asap dupa. Ada pula legenda yang beredar tentang keris-keris sakti yang konon memiliki kekuatan supranatural. Salah satunya adalah keris yang mampu bergerak sendiri dalam pertempuran melawan musuh-musuh tanpa kendali manusia, atau keris yang bisa memberikan pemiliknya kekuatan tak terlihat membuat mereka kebal terhadap serangan lawan. Keris seperti ini dianggap sebagai benda pusaka, diwariskan turun-temurun sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan keluarga. Namun, kekuatan mistis keris juga membawa tanggung jawab besar. Tidak semua orang bisa memegang keris dengan aman. Hanya mereka yang memiliki hati yang tulus dan jiwa yang bersih yang dapat mengendalikan kekuatan gaib di dalamnya. Bagi mereka yang berniat jahat atau menggunakan keris untuk hal-hal buruk, keris dapat membawa berbalik melawan mereka. Dalam beberapa cerita, orang yang serakah mencoba memiliki keris sakti tanpa izin mengalami nasib tragis, dihantui oleh roh keris, ditimpa musibah, atau bahkan kehilangan akal. Kehidupan mistis di zaman dahulu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan keris. Setiap keluarga bangsawan atau prajurit memiliki satu atau lebih keris yang dianggap sebagai penjaga spiritual. Dalam upacara adat, keris dipakai sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Di medan perang, ia menjadi senjata yang melindungi nyawa dan kehormatan. Sementara di rumah, keris ditempatkan di tempat khusus, dikeramatkan dan dijaga layaknya anggota keluarga yang hidup. Dengan begitu, banyak cerita tentang kekuatan dan misteri yang melingkupi keris. Tak heran jika hingga kini keris tetap menjadi simbol spiritual yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat Nusantara.